Hai guys, kembali lagi bersama saya Valencia Flora Noverina dengan NIM 2210417747. Kali ini saya akan membahas tentang rangkuman dari Supply Chain Management. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Supply Chain Management dengan dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi Supply Chain Management. Supply Chain Management adalah kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai dari pengolahan barang mentah hingga sampai ke konsumen. Adapun komponen yang terdapat dalam Supply Chain Management, yaitu yang pertama, upstream. Upstream adalah pemasok atau dari supplier untuk digunakan di dalam produksi. Nah, ini juga dikelola di dalam SCM. Kemudian yang kedua ada internal. Proses produksinya sendiri atau sering disebut sebagai proses internal yang merubah bahan baku, kemudian diproses menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, kemudian barang yang siap diproduksi berupa produk yang bisa diterima oleh konsumen. Yang ketiga yaitu downstream, proses mendistribusikan produk hingga sampai ke tangan konsumen melalui distributor. Kita lanjut materi yang ketiga, yaitu ada stakeholder dalam SCM. Urutan stakeholder SCM ini yaitu dari supplier, kemudian dari supplier ke manufaktur, dari manufaktur ke distributor, kemudian ke pedagang retail, sehingga produk sampai ke tangan konsumen. Fungsi SCM. Yang pertama yaitu pembiayaan fisik, yang kedua yaitu mediasi distributor, dan yang ketiga yaitu pembiayaan non-fisik. Di sini juga saya menjelaskan beberapa tahapan dalam supply chain management. Yang pertama yaitu pemesanan. Perusahaan melakukan perencanaan terhadap produk apa saja yang akan diproduksi berdasarkan pemesanan. Bagaimana suatu perusahaan memperkirakan kebutuhan pasar sehingga produk yang kita produksi tidak overstock. Kemudian yang kedua ada perencanaan. Setelah pemesanan, kita perlu merencanakan produksinya. Dan yang ketiga yaitu pengadaan. Tentu saja ketika ingin memproduksi, maka diperlukan bahan baku untuk diolah. Perlu juga mempertimbangkan harga terbaik dari vendor ya. Yang keempat ada produksi. Proses yang mengolah semua bahan baku menjadi produk jadi, tidak hanya menggunakan tenaga manusia, tapi menggunakan mesin. Tahapan yang kelima yaitu inventory. Tidak semua barang yang diproduksi langsung dikirim ke distributor. Oleh karena itu, dibutuhkan inbound ini untuk menyimpan barang yang sudah diproduksi. Kemudian tahap yang keenam yaitu pengiriman. Proses pengiriman melalui kurir dan transportasi perlu perencanaan dan penjadwalan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman. Yang ketujuh yaitu return. Terjadi apabila konsumen mengajukan pengembalian, misalnya barang yang dikirim tidak sesuai dengan standar. Di sini saya juga menjelaskan ada beberapa contoh aplikasi di dalam supply chain management. Yang pertama yaitu sistem informasi inventory. Manfaatnya yaitu yang pertama, monitor perpindahan stok, kemudian optimasi tingkat stok, operasional dashboard, dan maksimalkan inventory control. Kemudian fitur utama dalam sistem informasi inventory yaitu yang pertama, barcode management, yang kedua itu ada lot and serial number tracking, yang ketiga ada stock request management, yang keempat ada inventory forecasting, yang kelima ada inventory valuation, dan yang keenam adalah stock aging analysis. Kemudian aplikasi yang kedua ada sistem informasi pengadaan. Manfaatnya yaitu yang pertama keterlacakannya penuh, kemudian manajemen barcode mudah, biaya procurement terkontrol, dan yang keempat pembayaran tepat waktu. Fitur utamanya yaitu ada PO RFQ, PR Management, yang kedua PR Approval Management,
Yang ketiga, online portal for suppliers. Yang keempat, vendor atau supplier rating. Yang kelima, blanket order management. Dan yang keenam, landed cost calculation. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dari rangkuman supply chain management ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.